setengah. Maaf sebentar saudara, ini ada pada sudah disiapkan tapi ini saya lagi cari dulu ya. Oke, kalau gitu Kak Valen silakan disapa dulu yang datang. Ya, selamat pagi, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara rutin kita di setiap Senin, yaitu acara kita Orkestra, obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita. Nah, pagi hari ini kita sangat-sangat bersyukur, kita sangat senang sekali karena pagi ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa yang akan membagikan, yang akan memberikan kita edukasi mengenai limfoma, kelenjar getah bening. Ya, Mas, pendengar setia Radio Good News, masih dalam rangka bulan kepedulian, kesedaran untuk kanker limfoma yang tepatnya jatuh di tanggal 15 September yang lalu, kami dari orkestra dan CISC Indonesia akan membagikan edukasi, akan membagikan pengalaman. Apalagi yang namanya pengalaman ini kita dapatkan secara free. Pengalaman orang lain itu akan baik buat kita jadikan soko guru ke depan. Yang baik akan kita tiru, yang tidak baik boleh kita hindari. Kan begitu ya? Oke. Sahabat pendengar Radio Good News, seperti kita ketahui, yang namanya sakit itu pasti tidak enak rasanya. Apalagi yang namanya sakit kanker. Kanker itu bukan hanya sebagai penyakit, kanker itu juga bisa menyebabkan kantong kering beneran ya. Jadi kalau udah kantong kering beneran itu waduh pusing ya, karena kalau udah kena kanker, akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi kanker beneran, kantong kering ya kan. Nah, yang namanya kanker itu kalau bisa kita hindari, bagaimana ya caranya gitu. Rasanya memang sulit ya. Namun kita harus tahu bagaimana cara kita melakukan tindakan preventif. Bagaimana kita melakukan pencegahan agar hanya kami-kami saja yang terkena kanker. Anda semua harus sehat, harus semangat. Jangan sampai ada yang terkena kanker. Nah, hari ini kita sangat bahagia karena ternyata hari ini ada pembuktian bahwa kanker itu tidak memilah dan memilih. Mau jabatannya, mau pejabatnya apa, pejabat negara, mau jabatannya tinggi, mau profesi ahli profesi kah, mau orang tua, anak muda, mau perempuan, mau laki-laki. Kalau kankernya mau mendekat ya kita nggak bisa ngomong apa, kita bisa berbuat apa. Namun kita harus tetap waspada, kita harus bisa melakukan yang namanya pengobatan secara medis. Karena ingat, kanker merupakan penyakit medis, bukan mistis. Kita sapa Dr. Dwi Rahma. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Suara saya terdengar jelas, Ibu. Masih muda. Kita pagi ini mau ngotik ya, Dok. Kita ngobrol-ngobrol cantik. Karena di radio ini kita terdiri dari Sri Kandi. Hostnya semua cewek. Wanita. Kita santai aja ya, Dok ya. Iya. Dok, ini kan kalau orang bertanya, orang lah kenapa dokter juga kena kanker ya? Yang namanya dokter kan juga manusia ya. Iya, betul sekali. Kita juga manusia. Manusia kan hanya bisa berusaha, tapi kan segala sesuatunya itu kan sudah ditentukan dan digariskan dengan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kita hanya menjalankan skenario-nya Tuhan gitu. Betul. Namun kita juga harus bertindak sebijaksana mungkin. Kita harus memiliki hikmat juga untuk melakukan apa yang sudah kita alami. Betul ya, Dok ya? Iya, betul. Dok, ini dokter putri kedua kah dalam keluarga? Dokter Iya, Tri. saya putri kedua. Kalau dokter Tri berarti dokter yang lahir dengan Ketiga. sebagai putri ketiga. Kalau dokter Dwi pasti yang kedua, saya yakin. Pasti dari Jawa. Iya, betul. Saya dari Surabaya. Saya dapat hadiah dong, Dok.
Udah 2 kali loh tebakan saya benar. Bercanda ya dok, just kidding. Kalau kita udah Iya, kena kanker, kita harus happy ya dok ya. Supaya iya kita harus. tetap happy, kita bisa adrenalin kita juga bisa meningkat, kita bisa lebih lebih apa ya, lebih memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya dok ya. Iya betul. Oke, Dokter Dwi, ngomong-ngomong terdiagnosanya itu tahun berapa terkena yang namanya limfoma? Jadi sebenarnya saya tuh terdiagnosisnya itu di tahun 2020, tapi gejalanya tuh sebenarnya sejak akhir 2019 gitu. Jadi sebenarnya saya tuh terdiagnosisnya 2 penyakit gitu, satunya kanker, yang satunya tumor jantung gitu. Sorry, satunya apa? Tumor apa? Tumor jantung, Jantung. Nah, iya. ini ya pendengar Radio Good News yang senantiasa beserta dengan kami. Ternyata kanker itu banyak jenisnya. Ternyata tumor itu juga banyak jenisnya. Setiap benjolan itu kan kita namakan tumor ya, Dok ya. Iya betul. Kalau sudah masuk ke ruang lab, kalau sudah keluar patologi anatomi, kita baru bisa tahu itu masuk ke stadium berapa, sehingga kita baru bisa mengindikasi, oh ya ini sepertinya ini udah masuk ke stadium berapa, udah masuk kanker gitu ya dok. Iya betul. Dok, boleh tahu nggak kalau teman-teman kan mungkin harus pengen tahu bagaimana sih gejala awal waktu sebelum terdiagnosis, apakah ada gejala-gejala yang membuat Dokter Dwi terdiagnosa terkena yang namanya kanker limfoma. Kalau kanker itu kan rata-rata gejalanya tidak spesifik ya Bu ya, makanya kebanyakan kanker tuh kan sebagian besar kasus terdiagnosisnya tuh di stadium yang lanjut. Kalau saya waktu itu keluhannya tuh munculnya tuh di akhir 2019. Jadi sebenarnya tuh simpel aja, saya kehujanan, terus sakit batuk pilek gitu. Pileknya udah sembuh, tapi batuknya tuh nggak hilang-hilang gitu. Akhirnya saya obati sendiri dulu. Saya juga udah mengkonsumsi obat-obat batuk pilek yang bagus, tapi kok nggak membaik-membaik gitu. Ada sekitar 2 bulan gitu. Akhirnya saya memeriksakan diri ke yang lebih ahli, ke dokter spesialis paru. Dari dokter spesialis paru kan disarankan pasti untuk melakukan ronsen paru-paru. Dari hasil ronsen paru-paru itu masih normal. Hasil lab darahnya itu juga normal. Oh ini kemungkinan besar kamu terkena bronkitis gitu. Bronkitis ya bisa jadi karena komplikasi dari batuk pilek yang berkepanjangan kemarin gitu. Bisa jadi karena kelelahan sehingga batuk pileknya tidak sembuh-sembuh, akhirnya berkomplikasi menjadi bronkitis. Akhirnya saya disuruh minum obat, diresepkan obat sama diberikan obat inhaler untuk mengatasi bronkitisnya. Tapi nggak membaik itu Bu, nggak membaik. Saya sudah kontrol juga sampai akhirnya 2020 ya Januari saya kontrol lagi, ganti dokter, saya ronsen lagi, hasilnya paru-parunya ronsennya tuh juga masih belum kelihatan, ya masih normal-normal aja gitu, hasilnya masih nggak apa-apa gitu, masih bronkitis, ya sudah saya masih melanjutkan pengobatan yang diberikan sama dokter spesialis paru saya. Terus waktu itu kan tahun 2020 ada pandemi ya Bu ya, ada COVID-19. Pada saat COVID-19 saya kebetulan saya dinasnya saat itu di rumah sakit swasta di Surabaya. Saya merasa nggak nyaman karena saya tuh kok masih batuk-batuk gitu ya, takut kena COVID juga gitu. Iya. Terus banyak juga teman-teman yang bilang, "Kok kamu kurusan?" gitu. Oh, terus saya coba timbang berat badan, iya ya berat badan saya tuh turun 4 kilo gitu, padahal saya tidak dalam program diet. Akhirnya ya sudah saya atas inisiatif sendiri, saya iseng saya iseng ronsen, karena saya takut COVID juga. Ternyata ada gambaran aneh di paru-paru saya. Ada gambaran kayak ada apa ya, gambaran opak gitu, ada pembesaran di mediastinum ya. Jadi mediastinum itu bagian dada di antara tulang dada sama tulang belakang gitu. Terus saya udah mikirnya udah aneh-aneh pas itu, aduh ini kenapa ini? Saya yang biasanya tidak pernah sakit, tiba-tiba kok ada hasil yang mencurigakan seperti ini. Akhirnya saya melanjutkan pemeriksaan CT scan. Dari CT scan dengan kontras kan, itu ditemukan adanya massa, ada massa 4,5 kali 6,5 cm. Nah, disitulah saya udah ngerti nih, wah ini pasti
ke depannya ini sakit apa nih, saya udah curiga besar ke arah kanker gitu. Udah down banget itu Bu, udah bener-bener stres, nangis gitu kan. Walaupun belum dilakukan pemeriksaan lanjut, tapi dengan gejala yang saya alami, penurunan berat badan, terus hasil langsungnya ada masa seukuran begitu, kan apalagi di lokasi yang tidak tidak sering ya, kan jarang ya kasus seperti ini Iya, tuh kan iya. jarang. Itu saya pasti mikirnya udah ini pasti kanker, udah down duluan. Padahal saya masih muda gitu. Waktu itu saya kenanya umur 28 tahun Oh, seperti itu. masih muda sekali ya, still Iya, young. jadi Mhm. masih masih muda tapi kok udah mikirnya kan udah kena kanker. Padahal selama ini saya juga eee, ti pola hidup saya ya menurut saya sehat-sehat aja. Saya nggak pernah jarang banget gitu saya jajan di luar rumah, itu jarang. Saya biasanya apa, Iya. masakan rumah, bikin yang bukan proses food, bukan yang makanan tinggi, micin atau pengawet seperti beli di luar tuh enggak, saya tuh homemade kebanyakan makanan gitu. Luar biasa. Iya, jadi kadang bingung kenapa saya bisa terkena padahal di riwayat keluarga juga nggak ada yang kena kanker gitu, dapat dari mana? Bener-bener tanda tanya seperti itu gitu. Terus, akhirnya karena ada masa, saya dibantu sama pihak rumah sakit swasta tempat saya bekerja saat itu, saya harus melakukan pemeriksaan FNAB. FNAB itu jadi dilakukan biopsi, tapi dengan jarum, tapi sampelnya diambil cuma sedikit, Ibu, karena kan lokasinya di dada ya, banyak pembuluh darah, jadi ya sudah disarankan FNAB aja. Hasil FNAB itu bacaannya curiganya masih ke arah timoma. Timoma itu adalah tumor jinak yang mengenai kelenjar timus, gitu. Tapi kok feeling saya tuh masih nggak enak kalau misalnya itu jinak, kenapa kok berat badan saya turun, gitu. Kan mestinya kalau maksudnya kalau misalnya kalau tumor jinak kan tidak jarang lah ya, tumor jinak itu menyebabkan penurunan berat badan secara drastis. Itu kebanyakan kan kanker ganas yang menyebabkan penurunan berat badan secara drastis. Tapi hasil biopsinya mengatakan saya timoma gitu. Diindikasikan untuk operasi diambil masanya yang di dalam dada itu. Akhirnya saya dikonsulkan ke dokter spesialis bedah torak di Surabaya gitu. Terus tapi sebelum melakukan operasi tersebut karena itu termasuk operasi yang besar ya, operasi yang golongannya besar sehingga saya harus melakukan banyak pemeriksaan lengkap. Salah satunya tuh saya melakukan pemeriksaan echo, Bu. Jadi echo itu adalah USG jantung. Dari hasil USG jantung itu jantung saya normal, tidak ditemukan adanya massa di dalam jantung pada saat itu. Ya sudah saya akhirnya lanjut operasi bedah torak untuk mengambil massa itu bulan Juli 2020. Hasil biopsinya setelah operasi itu pun masih timoma pada saat itu. Tapi saya tuh merasa something wrong. Kenapa gejalanya tidak mereda, malah semakin berat gitu. Tambah lagi muncul benjolan di leher pada saat itu. Sering meriang, batuk lagi gitu. Kenapa tidak ada resolusi dari gejala saya padahal mestinya kalau timoma setelah dioperasi kan membaik ya. Karena kan pengobatan utamanya kan operasi salah satunya. Akhirnya saya diskusi dengan dokter saya, dokter bedah jantung saya. Beliau juga ragu juga dengan hasil biopsinya. Akhirnya saya disarankan untuk melakukan PET scan ke Jakarta. Pada saat itu kan kondisi pandemi lockdown ya kalau nggak salah, Iya, iya. PSBB itu. Mhm. Terus akhirnya saya PET scan di Jakarta, ternyata hasilnya nggak match nih dengan hasil biopsi. Kalau PET scan itu ternyata kankernya tuh udah banyak nyebar gitu di ketiak, di leher, di dada gitu. Jadi udah banyak titik gitu. Jadi nggak cuma satu yang temukan awal yang ukurannya 4 kali 6 cm itu. Akhirnya ini nggak match. Akhirnya saya meminta review ulang hasil biopsi ke rumah sakit pertama yang saya jalankan operasi itu. Akhirnya direview ulang sama dokter yang bersangkutan, ternyata memang terjadi salah baca itu, hasilnya salah pembacaannya, misdiagnosis bahwa ternyata saya sebenarnya terkena limfoma Hodgkin gitu. Karena Mmm. saya sudah istilahnya kayak menunda banyak bulan yaitu ya untuk operasi, recovery, akhirnya saya harus segera menjalankan kemoterapi.
saya mencari dokter. Kalau kasus saya limfoma itu kan kanker keganasan hematologi, jadi saya mencari dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi. Saya menjalankan kemoterapi 6 siklus atau kurang lebihnya 12 kali. Tetapi ya lagi-lagi karena pandemi ya, jujur pandemi ini mengacaukan banyak hal gitu ya. Jadi karena pandemi obat kemo tuh banyak yang kosong gitu. Jadi ada salah satu obat yang harusnya saya dapatkan tuh tidak saya dapatkan karena kosong. Kosongnya tuh kosong nasional se-Indonesia gitu. Akhirnya ya sudah kemo dengan obat yang ada gitu seadanya. Seperti itu. Hasilnya masih membaik tuh Bu. Desember 2020 alhamdulillah respon, banyak kanker yang hilang. Cuma sisa sedikit lah. Itu membaik respon gitu. Saya optimis waktu itu. Alhamdulillah masih diberi kemudahan sama Allah gitu. Terus Februari 2021 kemonya masih lanjut, ternyata kondisinya makin memburuk gitu. Kankernya tambah progresif, berat badan saya turun lagi, jadi bener-bener kayak kurus kering gitu. Udah nggak karu-karuan, akhirnya dokter saya takut kan ini nggak respon sama obat kemo yang sebelumnya gitu. Akhirnya ya sudah ini disarankan ganti obat dengan menggunakan imunoterapi. Pada saat itu imunoterapinya tidak ditanggung sama BPJS ya Bu ya, jadi harus Ya, biaya ya. pribadi saat itu. Mhm. Kemudian April 2021 setelah menjalankan beberapa kali kemo dengan regimen yang lini kedua, saya tuh merasa memburuk lagi kondisinya. Jadi jantung saya tuh berdebar, saya tuh nggak bisa jalan, sesak, ampak, seperti gejala gagal jantung gitu ya. Terus akhirnya kemonya di-stop, evaluasi lagi apakah ada efek samping yang diakibatkan oleh kemoterapi tersebut. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya massa di dalam jantung kanan, itu ukurannya 4 kali 4 cm. Padahal 8 bulan sebelumnya itu tidak ditemukan adanya massa di dalam jantung. Gitu. Mhm. Makanya saya menjalankan MRI jantung, MRI di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, hasilnya ke arah tumor jantung myxoma gitu. Ini memang kasusnya sangat langka. Kalau dari dokter spesialis yang menangani saya tuh mengatakan kasus saya ini sangat langka ya, karena Mhm. myxoma sendiri itu tumor jantungnya sangat langka. Dia prevalensi itu cuma 1 dari 1 juta apa 100.000 orang gitu ya. Makanya Wow. sangat jarang. Iya, jadi saya tuh udah kena kanker ganas, juga kena tumor jinak, tapi tumor jinak itu lokasi di jantung lagi gitu. Jadi harus operasi jantung yang kedua gitu. Wah, Jadi luar akhirnya biasa. iya, jadi bener-bener down lagi Bu gitu. Mhm. Akhirnya saya ke banyak dokter ya, banyak dokter di Indonesia, semuanya sepakat menyelesaikan kemoterapi, tetapi harus dilanjutkan radioterapi. Jadi kemoterapinya diselesaikan, kemudian radioterapi, baru setelah radioterapi menjalankan operasi bedah torak yang kedua. Akhirnya bulan Agustus, Agustus 2021, setelah selesai kemoterapi, saya melakukan PET scan evaluasi. Alhamdulillah kankernya bersih. Itu saya sudah benar-benar sujud syukur, udah bahagia banget, kankernya udah hilang. Akhirnya Oktober saya langsung melanjutkan radioterapi 20 kali. Ini tujuannya tuh untuk membersihkan kalau misalnya ada sisa-sisa sel kanker yang tidak terlihat dari hasil pemeriksaan imaging seperti PET scan. Jadi supaya lebih bersih istilahnya seperti itu, mencegah rekarensi, mencegah kekambuhan waktu itu dijelaskannya kepada saya. Akhirnya awal November itu saya selesai menjalankan radioterapi 20 kali. Langsung saya gas, saya ke rumah sakit untuk melakukan operasi jantung, operasi bedah torak yang kedua, itu akhir November kalau nggak salah, agak lupa, akhir November 2021. Itu dengan kondisi habis radioterapi, habis kemoterapi, alhasil karena kondisi imunnya masih belum bagus ya, jadi selama operasi itu agak susah juga, banyak kena infeksi gitu, banyak kena infeksi pneumonia, kena infeksi banyak, pokoknya nggak apa nggak yang seharusnya gitu. Jadi banyak kena sepsis juga kayak gitu. Sudah. Speechless saya dengar ya dok. Luar Iya, biasa. jadi
di Iya, usia saya masih muda pada saat iya, ini masih muda. Sekarang juga kan masih muda ya, Dok ya. iya. Dokter sudah berkeluarga, maaf. Eee, belum Ibu. Oh, masih perawan loh, masih gadis. Wah, karena banyak sekali yang bertanya, limfoma itu kenapa serangnya kebanyakan anak muda gitu. Nah, ada pertanyaan seperti itu, Dok. Anak muda itu dan sebenarnya limfoma itu lebih banyak ke pria, namun dokter kan perempuan ya, dokter juga kena kan? Nah ini kan Iya, kita betul. ini ada satu penelitian baru lagi, ternyata perempuan juga bisa terkena yang namanya limfoma atau kelenjar getah bening ya, Dok, ya. Nah tapi bukan itu yang mau saya bahas, dokter tadi mengatakan bahwa dokter melakukan biopsi. Nah, memang yang namanya kita kalau udah yang namanya terdiagnosis terkena kanker sebaiknya kita melakukan biopsi ya, Dok, ya? Iya betul, karena untuk Nah, mengetahui jenis 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 sel PA kankernya itu ya, apa. dari hasil PA, ya. Kemudian ini sebagian masyarakat kita, ini masih banyak yang merasa kalau sudah yang namanya terdiagnosa, disuruh biopsi, jangan. Karena biopsi itu bisa menyebabkan penyebaran yang lebih cepat, menyebabkan penyebaran yang lebih luas gitu. Bagaimana tanggapan dokter tentang hal ini? Oh, kalau menurut saya itu tidak tepat ya, itu jelas, menyesatkan karena biopsi itu sangat vital peranannya dalam hal menangani kanker. Karena kanker itu kan jenisnya banyak sekali ya, Bu, ya, dan beda Betul, jenis pun beda terapi. Nah, kita kan untuk memberikan terapi yang tepat diperlukan, data yang tepat pula gitu. Kita harus tahu ini jenis kankernya apa, selnya apa. Jadi jadi sehingga sangat perlu dilakukan biopsi. Kita tidak bisa memberikan terapi dengan buta gitu. Harus betul. tepat, diagnosisnya dulu baru terapinya bisa diberikan secara tepat, seperti itu. Ya, korek. Kita justru di sini kita memberikan satu masukan untuk masyarakat, memberikan satu edukasi kepada masyarakat supaya jangan sampai keliru menanggapi yang namanya, oh ya biopsi itu nggak boleh loh kalau terkena kanker. Nah ini udah contoh ini, bukan karena seorang dokter aja, semua yang namanya kalau sudah terdiagnosis terkena kanker, ayo kita harus biopsi. Lakukan biopsi sehingga kita bisa tahu bagaimana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan dokter. Betul ya, Dok, kayak gitu ya? Iya, betul sekali. Kalau Nah, bisa segera dilakukan supaya timing-nya lebih cepat, karena kalau pada kanker kan kita, mengejar waktu ya. iya, karena kanker itu sel hidup ya, Dok. Iya, kita tunda aja, dia terus membelah semakin lama semakin cepat. Padahal kalau semakin berat stadiumnya kan umumnya lebih susah ditangani, seperti itu. Ya, betul. Namun yang namanya limfoma ini kan dia termasuk ke dalam jenis kanker darah ya, Dok ya. Iya, Seperti betul. leukemia juga ya, cuma dia lebih di bawah leukemia mungkin. Nah, ini kalau kita lakukan screening sulit ya, Dok, ya? Nggak bisa ya? Iya, susah. Kan dan Kalau yang orang kan lain kan kita tidak bisa rutin lakukan ya. screening. Orang kan kadang mikirnya buat apa juga screening tiap berapa bulan atau apa kan. Betul. Akhirnya kan kebanyakan kebanyakan ya terdiagnosisnya di stadium akhir gitu. Stadium akhir maaf, maksud saya stadium lanjut seperti itu. Sudah masuk ke stadium lanjut ya, Iya, sudah ini karena kadang-kala kebanyakan. juga Tidak maybe terasa sometimes juga, kita nggak ada nggak ada apa gejala. gejala yang ini Iya, spesifik gitu ya, Dok, betul. ya. Gejalanya tidak spesifik, terus sangat umum, bahkan gejalanya tuh terlalu umum gitu. Oh, bisa jadi cuman capek, tapi kan capek itu kan nggak cuman kanker, tapi kan bisa juga karena aktivitas, bisa juga karena penyakit yang lain, mudah Iya. lelah, seperti itu. Iya, iya, iya. Apalagi yang namanya kadang kita yang namanya terjadi pembengkakan, pembengkakan kan kadang kita mungkin ada kepentok kah atau ini bisa aja ya kita jadi ada satu pembengkakan di ini apa di pembuluh darah kita gitu ya, Dok. Iya, betul. Kemudian apa kadangkala kita merasa kok tenggorokan gatal-gatal juga bisa menjadi faktor resiko juga ya seperti itu ya, Dok. Betul. Namun nah ini dokter nih kita kalau awam yang bicara, mungkin masyarakat akan merasa, "Ah, itu kan kamu kan orang biasa, tahu dari mana?" Kan begitu. Nah, dokter sendiri aja kan tahu kan, bagaimana sih sebenarnya kita yang namanya kalau udah yang terdiagnosis terkena kanker, terus kita harus lakukan apa,
Terus kita nanti ke depannya itu harus seperti apa dan kanker itu sebenarnya apa penyebabnya? Saya rasa sulit yang ini satu, apa penyebab kanker gitu loh. Iya, Sedangkan sebenarnya tadi dokter sampaikan, tadi dokter Dwi kan sudah sampaikan, dari iya, genetik betul. tidak ada, sehat. Iya, Pola makan sehat, pola hidup sehat, ya kan? Nah, iya, apa penyebabnya? Kan pasti pada bertanya, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama kanker? Kan begitu. iya. Sebenarnya penyebab pasti utama kanker itu kan masih, penyebab pasti ya, itu kan mutasi dari sel-sel tubuh kita kan dia tiap hari kan membelah, berproliferasi. Ketika ada yang rusak, dia akan memperbaiki diri, self limiting. Tapi, karena suatu hal, terjadi yang namanya mutasi sehingga sel-sel itu tidak bisa memperbaiki diri. Dia berubah strukturnya sehingga terus membelah dengan cepat, akhirnya menjadi ganas, dapat menyebar, merusak organ di sekitarnya. Itu sebenarnya penyebab pastinya itu, cuman apa yang memicu, selama ini kan belum ada, selama ini ya, selama sejauh penelitian ini dan selama ilmu medis berkembang, itu kan belum ada pemicu pasti gitu. Selama ini kan hanya meningkatkan resiko. Salah satunya misalnya merokok meningkatkan resiko kanker, konsumsi makanan yang proses itu juga meningkatkan, faktor genetik itu juga meningkatkan. Tetapi karena kanker itu sangat multifaktorial, kita tidak bisa terkadang sulit juga ya, bukan tidak bisa, sulit juga menentukan kenapa bisa terkena kanker, seperti itu. Jadi karena sangat multifaktorial dan sangat kompleks prosesnya itu. Betul, Dok. Jadi saya juga sempat bertemu dengan seorang bapak ketika beliau tahu bahwa saya dari komunitas kanker. Jadi beliau bertanya sama saya sama bapak saya itu perokok berat katanya. Perokok Iya, berat itu sampai usia bapak saya sekarang masih hidup itu usianya 80-an hampir 90. Mereka ini perokok berat, tapi sehat-sehat aja, ngopi juga, tapi tetap sehat. Saya bilang, "Pak, maaf yang namanya kanker itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat, ya kan? Nah, kan yang namanya merokok itu hanya bisa dijadikan faktor resiko gitu kan. Nah, kalau memang kita tahu itu kurang baik buat tubuh kita, ngapain kita harus memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang kurang baik, kan begitu. Nah, itu yang kadang-kala sulit untuk mengedukasi masyarakat kita. Menurut dokter harus bagaimana sih cara mengedukasi supaya terang gitu, supaya terbuka semua? sebenarnya dengan mengadakan acara seperti ini juga sudah membantu untuk mengedukasi ya, karena kan masyarakat kalau misalnya tidak diingatkan, mereka tuh akan abai. "Ah, saya begini sehat-sehat aja kok, saya, nggak pernah olahraga sehat-sehat aja kok." Tetapi kan itu semuanya itu kan resiko ya, resiko tuh meningkatkan kemungkinan gitu. Bisa jadi sekarang sehat, tapi kan kita tidak tahu nanti 10 atau 20 tahun ke depan bagaimana, tidak ada yang pasti di dalam dunia ini, seperti itu. Bahkan orang yang sudah rajin olahraga pun kita banyak ya, ada beberapa kasus ya, orang yang udah rajin olahraga pun, tapi dia tetap terkena kanker, seperti itu. Ya, betul sekali. Dokter masih muda, tapi sudah terdiagnosis kena jantungnya juga, terus kemudian kelenjar getah bening juga. Apa yang dirasakan dokter dari awal terdiagnosis seperti ini, dokter berasa seperti gimana gitu? Pasti ada sesuatu yang langsung surprise gitu. Kenapa saya sih gitu? Ada nggak pertanyaan seperti itu, Dok? Oh pasti Bu, itu pasti ya, pasti dirasakan, "Why you me?" Seperti itu. Dan Heeh. pasti ada fase denial. Saat itu fase denial saya cukup lama ya, maksudnya saya tidak menemukan hal-hal yang menyebabkan seharusnya menyebabkan saya ini wajar terkena kanker itu nggak ada gitu menurut saya sih. Karena dari berbagai macam resiko kalau saya baca-baca literatur juga saya tidak ada di pada saya gitu. Jadi, ya itu tadi. Jadi kalau dokter kan pasti rajin baca literatur ya kan. Nah, masyarakat juga kita harus arahkan juga ketika kalau udah terkena yang namanya kanker kah, tumor kah, ya silakan monggo googling. Namun ya dok, saat ini banyak juga loh yang menyesatkan, yang hoax itu banyak Iya banyak juga sekali. ya. Bahkan yang menawarkan herbal ini bisa menyembuhkan kanker. Waduh, pas saya lihat, wow, surprise sekali. Kita yang namanya orang yang sehat
akal pikiran kita mesti bertindak lebih cerdas ya dok ya. Jadi kita harus Betul. berpikir berulang kali, kita harus think twice sebelum kita mengambil satu keputusan bahwa yang namanya kanker adalah satu penyakit yang serius ya. Jadi seriously ya, Iya, ininya serius. penyakit ini tuh Sangat benar-benar sangat serius serius. karena itu Harus penyakit, ditanganin secara serius ya gitu ya iya, dok. penyakitnya serius dan juga harus ditangani dengan serius supaya hasilnya baik. Seperti itu. Iya, karena melalui kita tindakan yang dilakukan oleh tim medis, kita bisa tahu lebih cepat juga. Oh iya, bisa lewat MRI, bisa lewat yang namanya PET CT scan, ya kan? Kita USG, dari situ kita bisa terfokus begitu. Kalau misalnya yang namanya kita harus mengkonsumsi yang namanya herbal segala macam kan kita belum tahu ya. Mungkin ada sebagian orang cocok ya dok ya. Ada Iya, kan yang menyatakan, "Saya hanya minum ini tapi sembuh," tapi tahu-tahu nanti ada kelanjutannya bla bla bla. iya. Jadi tetap saran saya percayakan ke medis ya, karena kan kalau medis itu pasti, di apa, semuanya itu kan didapatkan secara penelitian yang sangat panjang. Terus, juga dengan teknologi kedokterannya juga canggih. Jadi jangan cuman, berharap hanya dengan mengkonsumsi herbal tertentu, kankernya akan hilang 100% itu saya rasa, tidak tepat ya, kalau saya rasa ya. Jadi lebih baik tetap, berpeganganlah pada, pengobatan medis, seperti itu. Karena, ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kanker itu memang berpacunya sama waktu. Kalau rata-rata, kalau orang yang sakit kanker, kemudian dia mencoba pengobatan lain ya, selain medis, misalnya mengkonsumsi zat tertentu atau mengkonsumsi apalah itu, mereka tuh akan cenderung, eee, tidak mau melanjutkan pengobatan medis, mempercayakan pada alternatif gitu, misalnya seperti itu. "Oh, saya sudah berobat alternatif ini kok," gitu. Tapi nanti takutnya dan kebanyakan kasus itu setelah sekian lama dilakukan pemeriksaan medis lagi, ternyata kankernya bukan tambah membaik, tapi semakin parah. Itu banyak sekali kasus seperti itu terjadi. Ya itulah yang, butuh, penjelasan lebih rinci, lebih detail karena, tidak semua orang memahami untuk hal ini. Karena apa? Sebagian masyarakat masih berpikir yang namanya pengobatan secara instan itu akan lebih baik. Kemudian ada juga yang berpikir menggunakan BPJS itu takes time, Iya, betul. gitu ya. Jadi kita sebenarnya dokter juga menggunakan fasilitas BPJS kah? Iya, saya BPJS sama pribadi. Nah, itulah kita kalau memang kita sebagai pasien yang bijak ya, kita menggunakan BPJS secara bijak, kita juga pasti akan menemukan jalan keluar yang terbaik di rumah sakit. Jangan kita kalau sebagai pasien datang ke rumah sakit, kita tidak sabaran, menunggu, kita tidak sabaran. Saya kadang sering juga bolak-balik rumah sakit mengantarkan orang tua saya. Itu kalau misalnya ke rumah sakit, saya kadang melihat perawat dibentak-bentak karena prosesnya kelamaan. Memang kadang-kala kita juga melihat gregetan gitu kan. Oh ya ini kok lama banget sih, cuma racik obat aja kok bisa sampai seharian gitu. Nah, namun ya kita yang namanya kita mau menjemput sehat ya kita harus sabar ya dok. Iya, BPJS ya juga harus memperhatikan juga yang sudah ditugaskan ke lapangan seperti apa cara kerja begitu ya dok ya. Kasihan juga kanker itu kan memang yang namanya kanker berpacu dengan waktu apalagi kalau sampai obat tidak ada, kosong itu kasihan juga dengan teman-teman yang harus berobat dan mereka tidak menerima obat-obatan yang semestinya diterima dengan cepat gitu ya dok ya. betul. Iya dok, ini menarik sekali hari ini saya bisa berkenalan dengan Dokter Dwi. Dok, itu yang namanya kita sudah terkena yang namanya cancer, yang namanya kita sudah terdiagnosis lah ya sebagai survivor. Dokter, ada nggak sih dokter berpikir, oh ya saya harus cari satu wadah yang namanya kita kan harus ada support system ya. Support system yang terbaik pasti dari keluarga dekat, dari Iya, betul. orang tua, dari saudara, dari kolega dokter kalau dokter Dwi ya. Nah, dokter berpikir untuk mencari satu komunitas untuk bisa bergabung, untuk bisa mendapatkan
mungkin pengalaman dari teman-teman, apa yang dokter Ya. lakukan. Ya, Waktu itu, caranya pakai Iya. data Bin. maaf Ibu Email, boleh tolong di-mute? Ya, kalau saya tuh sangat membantu ya Bu ya untuk Ya. gabung ke komunitas. Karena jujur pada saat itu saya itu kayak merasa sendiri gitu. Maksudnya selama kurang lebih sekitar 6 bulan setelah saya menjalani pengobatan itu saya merasa sendiri kayak mau nanya-nanya ke kanan kiri tapi kok yang kena kanker kayak saya ini jarang kasusnya gitu. Jadi suatu ketika karena saya ingin mencari suatu komunitas, akhirnya saya buka sosial media ya, salah satu sosial media, saya browsing. Akhirnya saya mencoba berkenalan dengan salah satu survivor, karena yang bersangkutan sering share tentang kanker limfoma. Kebetulan kankernya sama seperti yang saya cerita pada saat itu. Saya menghubungi beliau, terus beliau memperkenalkan saya kepada salah satu komunitas CISC. Saya di-invite di grup. Nah, di situ ternyata banyak sekali anggotanya, ada sekitar 200 lebih. Dan itu saya merasa tidak sendiri gitu. Ternyata banyaknya seperjuangan. Dan dari grup itu kita bisa sharing banyak hal ya. Karena kan dari 200 lebih peserta, mereka yang sudah berpengalaman dan sudah melalang buana berobat ke sana sini bisa memberikan saran dan informasi. Contohnya pada saat itu saya mau ke salah satu rumah sakit pusat rujukan di Jakarta, saya kan tidak tahu bagaimana cara mendaftarnya, prosesnya bagaimana. Saya tinggal tanya aja di grup gitu, terus sudah ada yang mau menjelaskan, mendapatkan banyak informasi dan benar-benar sangat membantu. Sehingga akhirnya karena sering tiap hari chat ya Bu ya di grup itu, jadinya kita kayak menemukan keluarga baru gitu, walaupun belum pernah bertatap muka ya, cuman kenalnya secara virtual aja, tapi kita sudah kayak merasa ada ikatan gitu, kayak ikatan persaudaraan seperti itu ya, walaupun Ada belum new pernah. home ya jadinya ya, Iya, bukan jadi second kayak home lagi ya, ada new iya, home ya. jadi menambah banyak relasi juga orang pasien yang menjalani penyakit yang sama. Kadang kita juga bisa sharing seperti itu. Kadang kan kita kalau misalnya mau curhat ya, kadang kan ketika kita sakit kita kan pasti juga butuh sharing ya. Kita sharing ke saudara atau ke teman. Kadang kan mereka tidak bisa benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Karena mereka tidak sakit saat itu, tidak merasakan diri kita. Tapi ketika kita bisa bertukar pikiran, kita bisa bercerita dengan sesama survivor yang penyakitnya juga satu jenis dengan apa yang kita rasakan, itu jadinya lebih nyambung gitu. Karena mereka juga merasakan apa yang kita rasakan seperti itu. Jadi kita merasa senasib lah ya, kata Iya, lainnya. senasib sepenanggungan. Iya Dok, ini udah semakin menarik nih kita punya pembicaraan, tapi kita harus rehat sebentar ya Dok ya. Kita mungkin dokter mau minum dulu, silakan. Ya kita akan kembali lagi teman-teman setia pendengar Radio Good News dan teman-teman yang berada di Zoom, banyak sekali hari ini yang berada di Zoom saat ini. Kita akan kembali dengan mendengarkan yang lebih menarik lagi dan lebih seru lagi dari Dr. Dwi Rahma. Tetap stay tune, kita putar satu lagu dulu Kak Hilda. Terima kasih. Kak Hilda. Rupanya Kak Hilda ini tidak berada di tempat ya. Oke deh, kita kembali lagi bersama dengan saya Maria dan Dr. Dwi Rahma. Kita kembali berbincang tentang dibalik kanker limfoma seorang Dr. Dwi. Dr. Dwi, saya undang kembali karena Kak Hildanya rupanya ada masalah teknisnya. Oh, oke, sudah bisa ya Kak Hilda ya. Terima kasih.
menjadi senyuman untuk padamu yang lebih cerah. Biarkan waktu mengajarkanmu wujudkan semua mimpimu. Aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan jadi nyata dan bahagia selalu ada. Seperti jamar ku kan terbang menembus awan. Bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menuntutku. Mimpiku ini akan menjadi nyata dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu ada. Dan bahagia selalu ada. Ya, pendengar setia Radio Good News, kita kembali lagi bersama dengan saya, Maria dari CISC, dan juga Dr. Dwi Rahma yang membahas apa saja seluk-beluk di dalam mengalami di masa-masa beliau harus berdamai dengan kankernya ya. Kanker limfoma merupakan salah satu jenis kanker darah yang cukup ditakuti ya. Kita akan mendengarkan kembali Dr. Dwi Rahma yang menyampaikan apa saja manfaat-manfaat mengikuti komunitas. Silakan Dr. Dwi. Halo Dr. Dwi. Ya, halo Ibu. Iya, Dr. Dwi. Tadi dokter menyampaikan bahwa dokter ternyata akhirnya masuk dalam komunitas CISC. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih ya dok. Saya salah satu juga pengurus di CISC di pusat. Jadi kami kan nggak mungkin bisa mengenal semua peserta ya, semua member gitu. Tapi kalau misalnya kayak begini kan kita bisa saling mengenal, bisa tahu lebih jauh gitu. Apa saja yang menjadi manfaat buat Dr. Dwi selama Dr. Dwi bisa bergabung di dalam komunitas CISC? Manfaatnya banyak sekali ya Bu ya. Pertama kita bisa bertukar informasi. Karena jujur kalau kita sakit ya pertama kali kan pasti banyak hal yang tidak kita ketahui. Apalagi kalau kanker itu kan penyakitnya pengobatannya tidak sebentar, lama ya. Salah satu contoh aja misalnya kita perlu menginap yang dalam jangka waktu lama untuk menjalankan pengobatan. Terkadang kan kita tidak tahu nih rumah kanker seperti itu. Jadi kita bisa menginap dengan harga yang terjangkau seperti itu. Dan yang kedua menambah relasi saudara dari yang awalnya tidak kenal menjadi kenal. Dan beberapa dari sering banyaknya anggota di grup CISC mereka bertemu juga di dunia nyata. Jadi saling berkumpul, menambah saudara, relasi, senasib kepenanggungan. Kemudian yang ketiga, HP tidak pernah sepi karena tiap hari, tiap pagi pasti ada saja yang ngeposting Bu di grup gitu. Mulai dari banyak doa-doa, kita diingatkan oleh sesama survivor untuk selalu bersyukur di atas semua rahmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Seperti itu. Iya, jadi kita intinya adalah bersyukur.
apapun yang terjadi, kita bisa bangun tidur, saya bisa berkenalan dengan Dokter Dwi di sini aja udah merupakan satu anugerah, satu syukur. Bukan karena kemauannya kita, bukan karena rencananya kita ya, Dokter Dwi ya. Ini Tuh. saya juga menggantikan sebenarnya hostnya. Jadi saya bilang ya inilah yang sudah Tuhan pilihkan. Kita bisa bertemu, bisa berkenalan, ya kan? Kita bisa mendengarkan banyak tentang Dokter Dwi gitu. Nah, komunitas CISC ini boleh saya sampaikan sedikit tentang komunitas CISC ya kepada pendengar radio Good News. Mungkin ada sebagian yang belum paham apa itu CISC. Bahkan ada yang bertanya sama kami, apakah CISC itu merupakan klub bola. Nah, CISC itu sendiri merupakan Cancer Information and Support Center Association. Artinya kita adalah komunitas pasien kanker nirlaba. Dokter, waktu masuk menjadi member ada dipungut bayaran nggak, Dok? Tidak, Bu. Tidak Tidak sama pernah sekali ya. dipungut Iya. biaya. Jadi kami memang hadir untuk bisa memberikan informasi secara tepat ya, dan kami memiliki visi dan misi untuk bisa membawa masyarakat Indonesia menuju ke arah yang lebih baik untuk bisa meminimalisir untuk yang namanya penyakit kanker ini. Jadi dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang ada di komunitas kita bisa belajar ya, Dok ya. Jadi kita Betul. bisa belajar, kita bisa menjadi lebih semangat. Kenapa mereka bisa, kok saya tidak? Nah, kita melihat contoh-contoh yang ada, akhirnya kita juga bisa tetap bisa survive, bisa bertahan. Kemudian, CISC ini juga memiliki, yang seperti tadi Dr. Dwi sampaikan, kami memiliki 2 unit rumah singgah. Rumah singgah ini diperuntukkan kepada pasien-pasien dari luar kota DKI yang mendapatkan rujukan dari RSUD setempat untuk datang ke Jakarta dan kesulitan memperoleh tempat untuk bisa menginap, untuk bisa tidur ya, untuk bisa beristirahat selama proses pengobatan si pasien, khususnya buat ke pendamping pasien ya. Jadi pendamping pasien satu dengan pasien satu tidak mahal-mahal, itu sangat terjangkau. Bahkan kita bebaskan kalau memang ada penyampaian bahwa oh ya ini ekonominya memang tidak mampu. Kami benar-benar welcome. Jadi bisa diklik di websitenya kami ada di www.cancerclubcisc.org. Nah, kita sekarang saat ini sudah memiliki 12 cabang di Provinsi Indonesia ini. Jadi teman-teman di luar, siapa tahu ada keluarga, ada sahabat yang terkena kanker dan merasa, oh ya, ini gimana ya saya mau ikut bergabung, kami punya 12 cabang. Jadi silakan ada di daerah mana, silakan hubungi saja. Kebetulan saya hari ini ada kehadiran Ibu Menteria Butar-Butar. Ini juga ketua dari cabang Kalimantan. Halo Bu Ria, selamat pagi. Ibu Ria. Ibu Ria, kemana ini Ibu Ria? Ternyata Ibu Ria tidak ada di tempat ya. Bu Ria? Bu Menteria? Oke, Halo. Bu Menteria. Ya, apa kabar Bu Menteria? On cam lagi di jalanan nih. Oh, lagi di jalanan. Gak apa-apa, nggak usah on cam. Ini Saya satu ya, pengurus. mungkin Bu Ria mau bertanya-tanya juga dengan Dr. Dwi, mau membagikan juga. Tadi saya perkenalkan Ibu Ria ini ketua unit dari Kalimantan Selatan ya? Sorry. Bukan ketua, Bu. Salah satu Pengurus. Salah satu pengurus ya. pengurus. Gimana Bu Ria? Apakah ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Dwi? Iya, tadi saya sudah dengar, saya bersyukur ya dokter bisa berbagi. Mungkin banyak pendengar yang yang jadi mendapat pemahaman, pencerahan bagaimana kanker itu. Sementara yang saya dapat sudah banyak ya Bu Maria ya. Saya masih jadi pendengar setia karena saya di jalan. Ini ada orang-orang nggak? Oh iya, oke. Terima kasih Bu Ria, hati-hati di jalan. Ya, Kasih. oke. Mungkin di dalam
ruang Zoom ada yang mau berinteraksi dengan Dr. Dwi, boleh on cam. Saya persilakan. Selamat pagi, ada Dr. Mega atau Ci Esther, Bu Esther. Bu Esther mau nyapa-nyapa Dr. Dwi. Saya nyapa ada Bu Hai, Maria. apa kabar Dr. Mega? Sehat selalu, selamat berkarya. Ini sesama Sehat. dokter nih, sesama dokter ya. Dr. Mega Selamat gimana? pagi semuanya, termasuk Pagi. Dr. Dwi. Selamat pagi. Salut dengan Dr. Dwi saya. Semangat ya, Dok. Iya. Sekarang dinas di mana, Dok? Saat ini sih saya sedang di salah satu klinik swasta di Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Ya. Oke. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga. Semangat ya, Dok. Terima kasih. Sehat selalu juga untuk Ibu Dokter. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih Dr. Mega. Jadi Dr. Dwi, Dr. Mega ini, Dr. Megawati ini salah satu pendengar setia dan selalu mengikuti setiap Senin kita punya acara. Jadi Dr. Mega ini masih berkarya di RSPAD di Gatot Subroto Jakarta ini. Beliau ini datang ke rumah sakit, tapi beliau di perjalanan itu mengikuti acaranya kita, acaranya orkestra. Ini luar biasa. Dr. Mega selamat berkarya. Semoga Dr. Mega sehat selalu. Ya, terima kasih Dr. Mega. Sama-sama Bu Maria. Ya, Dr. Dwi. Ternyata kita semua ini diberikan kesempatan untuk bisa membagikan manfaat, membagikan satu edukasi ya terhadap masyarakat kita. Dr. Dwi saat ini praktek di klinik, jam segini sudah ke klinik atau masih di rumah kah? Ini hari ini saya off. Oh, khusus untuk kita ya, khusus untuk CEC. Salut jadinya Bu. Salut ya. Salut Iya. Dr. Dwi. Luar biasa, masih muda sekali Dr. Dwi. Dr. Dwi kalau berkunjung ke Jakarta, info-info ya. Iya. Bisa mampir ke kita nanti kalau kita pas ada event nanti. Kemarin itu kami ada event yang limfoma, dokter nggak hadir ya? Iya, jauh Bu. Di Surabaya Saya ya. di Surabaya. Dokter di Surabaya sama Dokter Karnot juga kan di Surabaya ya? Iya, Dokter Carlo. Sorry, Dokter iya, dokter ini ya. Carlo. Dokter siapa? Namanya dokternya Dokter Carlo ya? Iya. Iya, Dokter Carlo. Beliau juga sudah menjadi anggota di CISC. Iya, sering juga saya berkomunikasi dengan Dokter Carlo untuk sharing. Ini luar biasa. Lymphoma, betul. Ya, begitulah. Nah, kita jadi bisa punya satu link ya. Kita bisa tambah sahabat juga. Kita bisa saling mungkin di Surabaya, karena Surabaya belum ada cabang ya. Mungkin nanti dari Dokter Dwi dan Dokter Carlo bisa berkolaborasi untuk membentuk satu unit baru di Surabaya. Ya, who knows? Nggak ada yang tahu ya. Nah, itu kan baik adanya. Nah, sekarang ini kan kita tahu bahwa Kemenkes selalu menyarankan kita semua untuk selalu cerdik. Dokter pasti tahu ya, cerdik itu C-nya tuh sebenarnya kepanjangannya apa? Apa Bu? Nggak tahu saya. Cek kesehatan secara berkala. Nah, dokter saat ini dokter sudah terdiagnosis, sudah menjadi survive. Apakah dokter tetap rutin kontrol untuk limfoma ini? Iya, saya tetap kontrol mengikuti arahan dari dokter yang menangani saya. Dan minum obat-obatan juga? Oh, enggak sih, kalau obat-obatan saya tidak ada obat-obatan. Sudah. Jadi hanya kontrol rutin? Ya, sudah lepas semua. Alhamdulillah saya sudah sehat. Seperti orang sehat pada umumnya, sudah tidak ada merasakan gejala lagi. Saya juga sudah 2 tahun, alhamdulillah 2 tahun bebas kanker. Jadi sudah saya merasa bersyukur alhamdulillah bisa diberikan kehidupan yang normal, yang mendekati normal lagi gitu oleh Allah.
Ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Nah, itulah yang selalu diingatkan. Kita harus cek kesehatan secara berkala. Artinya, bukan hanya di saat sakit kita mengecek kesehatan kita. Jadi, apalagi kalau seperti Dokter Dwi kan lebih mengerti. Seorang dokter pasti lebih paham apa yang harus saya tes. Oh ya, saya hari ini kolesterolnya berapa, hari ini saya asam uratnya berapa. Ya ringan-ringan saja ya dok ya. Nah itu yang harus selalu kita ingat. Kadangkala kita malas yang namanya, ke laboratorium ngapain saya harus habiskan uang saya di Malas antri Prodia. juga. Nanti katanya kalau makan durian, udah makan di tempat, nggak bakal kena kolesterol. Kalau udah sampai ke lab, baru deh kena kolesterol, kan begitu. Jadi kita harus hindari juga. Jangan yang namanya makan-makan berlebih. Kalau memang kita tahu itu kurang baik, ya kita hindari. Cek kesehatan secara berkala. E-nya apa, Dok? E-nya adalah enyahlah isap rokok. Jadi stop Ya, merokok. enyahkan asap rokok. Tapi bukan hanya asap rokok ya, Dok ya. Karena asap-asap itu kan menyebabkan karsinogen ya, Dok. Polusi Ya, di asap polusi. Ya, jalan kemudian raya itu juga banyak ya. iya, knalpot. Tapi sulit ya, Dok ya. Kalau itu makanya Iya, sulit. saat ini kalau kita bilang, makanya kalau kadang-kadang orang berkata, kita bagaimana sih cara menghindari yang namanya kanker kalau memang salah satu pemicunya itu adalah polusi. Polusi ini kan terjadi dimanapun ya. Di dalam rumah sendiri aja ada polusi saat ini. Iya, saat masak contohnya. Iya, itulah. Kemudian kita juga kan ya yang namanya paling suka itu yang makan yang namanya daging dibakar di atas arang ya, Iya, di atas api arang. bakar-bakaran, barbeque. Ya, Oh, bakar-bakaran itu ikan dibakar juga enak, makin gosong makin makin wangi gosong makin katanya. Nah, enak. itu yang parah. Nah, justru sekarang ini dibalik. Kita ini sekarang makan yang makanan yang nggak enak itu yang sehat, yang seperti sayuran ya, yang masih pokoknya ya yang sayur-sayur yang inilah ya, yang masih segar-segar itu malah itu bagus buat tubuh kita. Sedangkan kita berpikir, makanan nggak wangi. Kok anak-anak sekarang kan maunya yang crunchy-crunchy, makanan yang dibakar ya kan, yang di grill, kemudian yang namanya fast food, yang namanya ini ya, junk food itu kan kesukaan anak muda, termasuk Dokter Dwi nggak? Tapi Iya, saya yakin Bu. Dokter Dwi tidak. Kalau dulu sih masih jarang ya. Saya kadang masih mengkonsumsi makanan-makanan enak, tapi jarang sekali, mungkin bisa dihitung jari dalam sebulan. Karena seperti yang saya share tadi, kalau saya lebih banyak makan makanan rumah, bikinan di rumah sendiri gitu. Jadi Dari kecil ya jarang, mungkin. iya. Tapi semenjak kena kanker, saya benar-benar lebih sehat lagi. Saya Menghindari benar-benar semua. berusaha seminimal mungkin untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang terutama yang proses food ya, yang dijual di minimarket seperti itu. Nah, tadi kita sudah ada E. R-nya apa, Dok? R-nya adalah rajin aktivitas fisik. Iya, rajin berolahraga. Jadi, dokter, rajin berolahraga kah? Oh, alhamdulillah saya rajin, Bu. Luar Apalagi semenjak biasa. kanker saya lebih rajin lagi. Jadi kalau sekarang karena sudah menjadi suatu kebiasaan ya, jadinya kalau tidak olahraga tuh rasanya kayak merasa bersalah gitu. Ada Jadi sedikit harus, ini ya, ada miss ya, iya, artinya kalau ada misalnya yang kita tidak lupa lengkap. gitu. Karena gimana ya? Karena eh, kalau dulu sih saya olahraga cuman jarang ya, nggak serajin sekarang. Kalau sekarang itu lebih tepatnya harus meluangkan waktu paling tidak 30 menit lah. Kan kita meluangkan waktu 30 menit kan sebenarnya juga tidak lama ya daripada kita hanya scrolling HP atau kita membaca membaca koran atau kita menonton TV. Lebih baik kan kita nyambi olahraga gitu. Jadi sebenarnya 30 menit kan tidak lama. Jadi usahakan ada waktu gitu untuk olahraga apapun, walaupun misalnya tidak bisa senam, ya sudah kita coba jalan di tempat. Pokoknya aktivitas fisik semudah mungkin dan yang bisa dijangkau sama kita sendiri. Setuju, Dok.
Jadi saya juga selalu mengingatkan kepada teman-teman setiap pendengar radio Good News ya, bahwa ada mungkin yang bertanya, saya kan nyetir, ini macet, capek, sampai berjam-jam macet gitu. Nah, itulah masanya kita saatnya bisa kita tepuk-tepuk kita punya tangan, tepuk-tepuk kita punya pundak, kemudian kita punya punggung, kaki, semua kita tepuk-tepuk. Artinya kita bisa memperlancar aliran darah kita ya, Dok. Betul, karena Jadi tidak ada manfaat alasan ya, Dok. olahraga iya, dan Hmm. manfaat olahraga tuh nggak hanya ke kanker saja gitu. Itu juga membuat kita lebih awet muda, terus menjaga kesehatan jantung, paru-paru, kemudian meningkatkan massa otot sehingga kita tidak mudah untuk mengalami obesitas ya. Jadi berat badannya tetap ideal. Kemudian juga membantu fungsi otak. Jadi eee olahraga tuh banyak sekali manfaatnya. Jadi tidak hanya ke masalah kanker, jadi tidak hanya untuk para penderita maupun para survivor kanker ya, semua lini masyarakat itu harus menjalankan aktivitas fisik. Sediakanlah waktu luang, walaupun itu cuma sebentar untuk tetap melakukan aktivitas fisik, to exercise itu. Tuh. Jadi kita biarpun hanya berada di belakang layar komputer, kita juga bisa ya Dok berdiri sejenak, kita bisa jalan ke sana Betul, kemari ya kan. Kita bisa yang seperti tadi saya sampaikan, kita bisa tepuk-tepuk tangan kita supaya kita tidak berasa kebas-kebas ya Dok ya. Kadang-kala kan kita akan merasakan kok kayak kaku ya tangan saya ya, kok kita kayak kebas ya, seperti ngilu-ngilu gitu ya Dok ya. Jadi kita iya, lakukan seperti itu, ini juga merupakan salah satu aktivitas tubuh dan kita harus selalu berterima kasih sama anggota tubuh kita. Mungkin kadang kita lupa siapa yang sudah bantu kita, siapa yang sudah banyak menolong kita. Kalau saya setiap malam, kalau saya mungkin kalau Dokter Dwi ada ini doa tahajud malam. Kalau saya kadang terbangun saya doa juga menurut agamanya saya itu kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih kedua tangan saya sudah membantu saya memasak, mencuci, mengepel ya kan. Sudah membantu saya untuk menulis gitu. Terima kasih mulut saya sudah membantu saya untuk membawakan menjadi host, menjadi teman berbagi seperti itu, Dok. Jadi saya selalu merasa inilah anggota tubuh kita yang harus kita appreciate. Jadi kita tidak boleh berpikir, ah lupa, nggak tahu. Pokoknya kaki saya sakit, sakit sih. Aduh, kaki saya bengkak gitu. Tapi kita harus ingat bahwa mereka yang membawa kita jalan, membawa beban buat tubuhnya kita. Setuju nggak, Dok? setuju sekali, Bu. Jadi saya kadang-kala bisa blank juga, Dok. Kadang-kala apa ya yang mau saya sampaikan gitu. Tapi saya lupa gitu. Oh ya bahwa saya belum berterima kasih sama otak saya sudah bantu berpikir. Kadang-kala di tempat tidur ya, kalau saya kan ibu rumah tangga harus berpikir, saya mau masak apa ya buat anak saya. Kayak tadi pagi saya udah berpikir, ini pagi ini saya mesti masak apa nih? Dia harus bawa bekal nih ke kantor. Saya mesti siapin apa gitu. Dari tidur loh itu sudah harus berpikir. Aduh, jadi mau tidur pun masih berpikir seperti itu gitu. Jadi kita harus mengucapkan terima kasih otak sudah membantu saya untuk berpikir yang baik gitu ya, Dok. Nah, Betul. kemudian kita udah masuk ke rajin berolahraga. D-nya ini apa, Dok? Tadi dokter sudah sampaikan yang Diet tentang ya, diet. Iya, diet itu seimbang. kita harus seimbang ya. Diet seimbang itu artinya bukan diet yang seperti orang-orang lakukan. Oh ya, saya diet dengan apa, dengan apa. Tapi kita diet ini artinya makanlah secukupnya saja. Kalau memang kita tahu hari ini saya udah makan daging, besok ya kita makannya lebih banyak yang namanya sayuran, lebih banyak kita makan yang namanya buah-buahan, air mineral, jangan yang namanya air yang sudah dicampur-campur dengan segala macam topping-topping gitu. Kalau bisa air putih itu yang paling bagus ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, itu Intinya kalau diet ya memang diet seimbang ya, lengkap makannya. Terus kalau lebih baiknya juga mengkonsumsi sayur, buah itu bervariasi warnanya sehingga kita dapat mendapatkan banyak vitamin dan juga antioksidan karena tidak ada satu makanan jenis tertentu yang dapat memenuhi
seluruh kebutuhan tubuh kita, itu nggak ada. Jadi makanya kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi. Kemudian juga kita harus menghindarkan makanan yang diolah, yang proses food, yang banyak pengawetnya, banyak zat-zat kimianya, itu kurang baik. Kalau mau sesekali sih masih boleh, tapi untuk dikonsumsi rutin sebaiknya jangan. Sekedar icip-icip lah ya dok ya, jangan Iya. sampai orang tanya nggak ngerti ya. Iya. Sekedar icip-icip boleh, habis icip ya udah tahu rasanya, setidaknya dokter Dwi tanya saya udah paham gitu. Iya. Nah, kemudian ini apa dok? Istirahat yang cukup. Ya, ini penting Nah, sekali nih istirahat yang cukup, karena sudah banyak penelitiannya kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, itu akan meningkatkan resiko kanker itu sampai 40% gitu. Sehingga ini penting sekali ya, kalau ketika kita bekerja capek seharian, luangkanlah waktu untuk istirahat cukup ya. Tidur itu harus tidur yang berkualitas juga, jangan dikit-dikit bangun main HP atau tidur lagi gitu, jangan. Jadi harus yang tidurnya cukup, kualitasnya, kemudian intensitasnya, berapa jamnya itu juga harus cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. iya, kalau orang-orang anak muda saat ini kan apalagi banyaknya sekarang online shop di mana-mana ya dok, Iya, itu mainnya bunyi. tengah malam loh itu. Mainnya tengah malam, kejar diskonnya tengah malam pada melean gitu. Ini kerjanya ibu-ibu juga bisa sampai tengah malam, bahkan sudah ada yang namanya grup-grup kalong. Artinya kalau malam itu semua dijadikan kalong, pagi itu baru bobo gitu, sampai siang baru bangun. Nah, itu saya bilang udah terbalik ini dunia. Jadi orang lebih suka tidurnya menjelang pagi, tapi malamnya itu lebih banyak kegiatan gitu. Nah, sebetulnya seperti itu kurang baik ya, dok ya. Iya, betul, Bu. Nah, yang Kak dok sekarang, yang terakhir nih yang Kak. Kak Yang K ini yang K adalah kelola stres ya. kelola Jadi stres. iya, jadi seperti kita tahu ya, kalau kita stres itu akan menyebabkan imunitas atau kekebalan tubuh itu menurun. Nah, kalau imunitas tubuh itu menurun, otomatis sel-sel kanker ya itu dapat gampang banget itu untuk berkembang. Jadi lebih lebih merajalela nanti, lebih lebih eee, lebih subur nanti sel-sel kankernya. Oleh karena itu Iya, sangat disarankan untuk mengelola stres, kita harus bahagia, harus happy, kita harus banyak senyum ya dok. harus banyak senyum, betul. Ikhlas, harus ikhlas menerima ya dok. Betul. Walaupun terkadang susah ya, Ibu, ya. Harus Betul, itu memerlukan manusiawi sih, keridoan yang manusiawi. sangat besar, iya betul. Karena ilmu ikhlas itu juga susah sebenarnya untuk Betul, diterapkan. berat ya. Tapi ya harus diusahakan. Kita harus bisa belajar untuk bisa apa ya, berpikir hal yang baik, berpikir yang positif. Kemudian harus punya pengampunan. Kita harus bisa memaafkan orang. Itu juga sulit ya sebenarnya, Dok. Betul. Namun ya, kita harus belajar. Tidak hanya untuk orang-orang yang sakit. Kita sebagai umat, sebagai ciptaannya Allah, kita harus bisa melihat bahwa kita ini semua pendatang loh. Kita semua ini hanya datang ke dunia ini, kita hanya numpang. Dan kita pada saat yang sudah ditentukan, semua akan berpulang. Ketika kita berpulang, hanya 1x2, 2x1, atau 1x1 bahkan ya. Kita sudah tidak memiliki apapun dan tidak membawa apapun. Datangnya telanjang, pulangnya juga telanjang. Gitu ya dok. Betul sekali. Jadi kita harus mampu mengelola stres kita. Nggak usah peduli dengan orang ngomong apa. Nggak usah peduli yang namanya orang bilang, oh ya kamu berbuat seperti ini. Yang penting kita lakukanlah yang terbaik. Semakin hari kita lakukan terus yang terbaik. Dengan melakukan yang terbaik, kita juga menambahkan imun buat tubuh kita. Dan jadilah manfaat bagi banyak orang. Ya, Dokter Dwi. Iya betul, Bu. Ya, Dokter Dwi ini tampaknya sudah ada di klinik ya? Oh belum ya, Dokter Dwi hari ini masih libur ya, sorry. Iya. Masih cuti ya, oke. Ada di rumah berarti. Dok,
Terima kasih banyak atas apa yang sudah dokter bagikan pagi ini, atas edukasi kepada kita semua yang hadir, kepada masyarakat kita. Ini sungguh luar biasa. Dokter, semoga tetap sehat, bisa semakin bermanfaat, dan kita bisa jumpa ya dok ya, nanti kalau ke Jakarta. Amin, terima kasih. Ya, mungkin ada satu take home message yang dokter mau sampaikan ke semuanya. Take home message kepada semuanya, kepada seluruh pendengar, saran saya jagalah kesehatan. Kita harus menginvestasikan karena rezeki yang paling besar salah satunya itu adalah kesehatan. Banyak kan orang yang sudah kaya, punya banyak uang, ketika mereka sakit, mereka spend banyak uang hanya untuk demi sembuh seperti itu. Jadi usahakanlah gaya hidup sehat, istirahat seperti yang tadi sudah dijelaskan, cerdik ya. Makanan juga harus yang bergizi, lengkap, aktivitas fisik, kelola stres, tidurnya yang cukup. Walaupun memang hasilnya bisa jadi tidak terlihat sekarang, tapi pastilah insya Allah 10-20 tahun kemudian Anda tidak akan menyesal. Seperti itu. Amin. Ya, terima kasih semua yang sudah hadir di ruang Zoom bersama dengan kami pagi hari ini. Ternyata waktu juga akan memisahkan kita, begitu banyak ilmu, begitu banyak edukasi yang telah dibagikan oleh Dr. Dwi Rahma. Saya kembalikan sekarang kepada Kak Hilda. Tuhan memberkati kita. Ya, sekali lagi juga saya dari tim Radio Good News mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan daripada Dr. Dwi biarlah apa yang sudah dijabarkan, apa yang sudah diberitahukan itu boleh mengingat kita. Dok, ada satu pertanyaan nih datang ke WhatsApp saya. Dia tanya, kan dokter masih muda ya, terus dokter menyarankan kemo. Dia tanya, kalau kemo itu dilakukan atau terima untuk pasien yang masih muda yang belum berumah tangga, apakah dia masih bisa memberikan keturunan atau ada dampak atau bagaimana? Kurang lebih seperti itu WhatsApp yang ditanyakan ke saya. Silakan dok, sebentar diberikan. Ya, jadi sebenarnya kan obat kemo itu macamnya banyak ya Bu ya. Obatnya kemo itu macamnya banyak, jenisnya banyak, dosisnya pun berbeda. Jadi terutama obat yang golongan unchelating agent itu yang beresiko tinggi terhadap kesuburan. Tetapi kembali lagi, semuanya itu tidak ada yang pasti. Pada banyak kasus juga ada yang kesuburannya bisa kembali, tapi ada juga yang mengalami masalah gitu. Jadi itu semuanya tergantung dengan jenis obat yang digunakan, obat kemo yang digunakan, dan jumlah dosis akumulasi yang diterima oleh pasien tersebut. Sehingga karena apa? Karena saking banyaknya kemoterapi ya, dosisnya juga berbeda-beda. Para peneliti itu pun juga tidak bisa memastikan pasti gitu. Jadi memang sudah ada penelitian misalnya kayak kemo jenis yang ABCD itu ke fertilitas itu low risk, resikonya rendah. Tetapi obat yang mengandung golongan unchelating agent yang contohnya seperti sikofosfamid, cisplatin, busulfan itu high risk untuk untuk mempengaruhi kesuburan. Tapi semuanya itu kembali lagi ke dosis obat yang diterima dan jenis obatnya dan kombinasi regimen obat kemo apa yang diterima. Dan dari grup juga, di grup kanker juga ada kok yang setelah kemo bisa hamil lagi, itu juga ada. Ya, terima kasih dokter ya. Semoga yang bertanya ini mendengar lewat radio bisa menjawab ya. Memang juga saya waktu mendampingkan suami saya pengobatan kemo, ada satu anak muda dia sama karena nasofaring, tetapi waktu ditanya sama dokter, ditanya kamu sudah menikah? Sudah punya keturunan? Belum. Nah jadi di stop dulu pengobatannya kemonya itu, dia disuruh hamil dulu istrinya. Nah akhirnya setelah dapat info berapa 2 bulan dia lakukan kemo ya. Semuanya kembali Tuhan yang di atas yang memberikan, Tuhan yang mempercayai kita, jadi tidak ada yang mustahil ya dok ya. Sekali lagi
Saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya kepada Dr. Dwi, kepada Dr. Mega, kepada Ibu Lisia, kepada Ibu Ning, Ibu Esther, Ibu Rosita, ya Ibu Sri, Ibu Menteria, Ibu Sin, Ibu Tari, dan Ibu Email dan seluruh pendengar Radio Good News. Kiranya apa yang kita lakukan setiap hari Senin di acara orkestra ini bisa menambah kita pengetahuan. Kita belajar bersama-sama, kita mendapatkan ilmu. Ya, kiranya apa yang kita lakukan dan kita kerjakan dibuatnya berhasil pada hari ini. Oke, sebelum penutup, kita akan dengarkan satu lagu lagi dari seorang putri yang mungkin dari bawaan dia sudah mengalami kecacatan mental dengan tidak bisa melihat mata, tetapi Tuhan izinkan dia berhasil, dia sukses. Dan juga mungkin ada pendengar yang masih menjalani pengobatan, percayalah bahwa masih di tangan kita ada kesempatan untuk berkarya. Ya, Tuhan akan memberkati kita. Selamat mendengarkan pujian ini. I remember when we still one. Your love, your voice, and your bright eyes were together in this love. Promise we'll forever. And now you left me alone. 'Cause you find someone better. You went away with her. And one thing I know. You break my heart, break my heart, make me so down in a loneliness. You left me when I did. Thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Baby, you changed your thing into blue. And what does means all the things that we have written, the great conversation and a beautiful future, perfect definition of sadly loud. You break my heart, break my hope, make me so down in a loneliness. You left me when I did. Thought you were my blessing, being my prince, but I was wrong. Oh baby, you changed your pain into the blue. You break my heart, break my hope, make me so down in a loneliness. You break my heart, break my hope, make me so down in a loneliness. You left me when I belong. I was wrong, I was Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di hari Senin di tanggal 25 September. Kiranya apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama-sama untuk dapat kita lakukan dan kita kerjakan. Kita akan akhiri dan selamat beraktivitas. Keberhasilan, kesehatan akan selalu ada bersama dengan kita. Dan silakan kalau Bapak Ibu ingin live, saya akan menemankan dengan beberapa pujian lagi
untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Kak Hilda. Terima kasih Dr. Dwi. Terima Kak, kasih. Terima kasih Bu kembali. Manteria, Bu Imel, Tante Lucia, Ci Esther, Terima semuanya selamat kasih. selamat Salam berkarya. sehat. Semoga sehat ya semuanya ya. Amin, amin, amin. Ya, Dr. Dwi kami tunggu ya di Jakarta. Iya Bu, insya Allah. Ya, bye. Saya izin live ya. Ya, terima kasih. Terima Bye. kasih.